cepat ya teman-teman ya. Sudah selesai semua divalidasi ternyata akhirnya. Nah, dengan tiga-tiga ini teman-teman bisa langsung daftar UKP PPG pada tanggal 16 September nanti. Mudah-mudahan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Priyadi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, peserta program piloting tahap kedua PPG guru tertentu atau dalam jabatan? Bagaimana teman-teman untuk modul 1, modul 2, modul 3? Apakah sudah diupload? Apakah yang sudah diupload, apakah sudah divalidasi? Mudah-mudahan semua teman-teman tampilannya sama seperti ini dengan keterangan selesai, selesai, dan selesai. Ini adalah salah satu akun yang lolos di piloting tahap kedua, dan alhamdulillah saat ini tiga-tiganya sudah divalidasi. Untuk modul pertama itu divalidasi di hari Jumat, modul kedua dan modul ketiga divalidasi di hari Minggu teman-teman. Oke, jadi untuk proses penguploadannya itu di hari Rabu untuk modul kedua dan modul ketiga ya. Untuk modul 1 itu diupload di hari Senin teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah secepat itu, dan kita targetkan memang untuk akun ini di tanggal 8 ya, 8 September 2024 itu udah selesai semua, sudah selesai semua di-upload, dan tapi lebih cepat ya teman-teman ya, sudah selesai semua divalidasi ternyata akhirnya. Nah, dengan tiga-tiga ini teman-teman bisa langsung daftar UKP PPG pada tanggal 16 September nanti. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah dapat 3 validasi ini bisa mendapatkan jadwal terdekat tentunya. Nanti kita akan berikan panduan bagaimana teman-teman untuk mendaftarkan dan memperoleh akun username dan password untuk pengerjaan UKP PPG di tes ya, di tes PPG tahap kedua ini, piloting tahap kedua. Untuk tahap 1 nanti tanggal 11 sudah mulai teman-teman. Dan nanti kita akan berikan juga bocoran soal-soal seperti apa, kemudian juga terkait tentang pembelajaran ini ya, membuat video pembelajaran itu seperti apa. Nanti kita akan juga jelaskan kepada teman-teman secara detail. Nah, oke. Tapi khusus di video ini kita akan sharing ya, bagaimana ini biar kok cepat banget validasinya teman-teman ya. Hanya perlu 2 atau 3 harian saja itu udah divalidasi semuanya. Baik teman-teman, sebenarnya kita udah buatkan template khusus ya buat teman-teman dari jurnal 1 sampai jurnal ketiga, itu udah kita buatkan template. Tapi kita rangkum aja materi ini biar teman-teman juga lebih paham dan lebih mengerti. Setidaknya ada 3 tips auto lolos validasi modul 1 sampai 3 PPG piloting tahap kedua tahun 2024. Artinya nggak perlu direvisi lagi, nggak perlu perbaikan lagi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa nyalakan loncengnya. Tentu jangan lupa juga like videonya. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwasanya peserta PPG guru tertentu piloting tahap kedua itu harus menyelesaikan 3 jurnal. Hanya 3 jurnal, nggak usah lebih-lebih ya, pada masing-masing modul. Tanpa menyelesaikan jurnal, peserta itu tidak bisa mengikuti tes UKP PPG. Akan tetapi ada juga yang sudah upload namun tidak divalidasi atau perlu perbaikan, sehingga menyita waktu, tenaga, dan pikiran lagi. Jadi harapan kita bersama ketika upload itu langsung divalidasi, nggak ada perbaikan lagi. Nah, ini contoh di grup ya teman-teman ya. Alhamdulillah di grup kita aktif banget dan saling sharing apapun terkait tentang perkembangan program PPG piloting tahap kedua ini ya. Jadi lalu bagaimana tips dan trik membuat jurnal pembelajaran tanpa perbaikan dan lolos validasi 100%? Kita jamin 100% kalau teman-teman ikuti panduan ini ya. Kita akan terangkan, kita akan bocorkan biar teman-teman juga nanti alhamdulillah nggak ada perbaikan lagi. Oke? Nah, yang pertama apa bang? Yang pertama adalah ini teman-teman. Tapi sebelum ke pertama, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada yang lain. Ingat, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Ini dari testimoni kita ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Nah, ini yang pertama. Pertama teman-teman, identitas itu harus lengkap. Yang pertama terdiri apa saja teman-teman identitasnya? Identitas itu bisa terdiri dari judul modulnya apa, yaitu judul modulnya kan jurnal pembelajaran, prinsip pengajaran, dan asesmen. Ini misalnya modul 1. Kemudian jangan lupa judul jurnalnya juga harus ditulis. Kemudian logo LPTK, kemudian nama NIM, NIP, nama atau kemudian dilanjutkan dengan NIM, NIP atau nomor UKG, itu dipilih salah satu aja, kemudian tempat bertugas dan LPTK. Oke, jadi ini teman-teman contohnya. Ini adalah judul modul. Oke, ini judul modul nih. Kemudian ini adalah judul jurnal nih ya. Logo LPTK adalah ini contoh aja, sampel aja teman-teman. Kemudian nama jangan lupa disusun oleh apa di sini. Nah, nama, kemudian NIP jika ada teman-teman, atau pakai NUPTK boleh. Kemudian tempat bertugasnya di mana? Ya, tempat bertugas di mana?
Kemudian LPTK, teman-teman tuh diterima di mana? Misalnya di Universitas Tanjung Pura atau PGRI Kota Pontianak atau misalnya Universitas Borneo Tarakan dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi dari teman-teman sekalian. Yang penting unsur ini harus segera ada. Ya, wajib ada. Kemudian selanjutnya, jika mau bisa dilengkapi dengan foto pribadi, ya. Foto pribadi yang kalau Bang Am sarankan teman-teman pakai pas foto aja seperti ini contohnya. Nah, ya, seperti ini. Oke? Jadi diusahakan, ya ini diusahakan. Tapi kalau teman-teman malu ya nggak apa-apa, pakai logo LPTK-nya juga tidak jadi masalah, ya. Yang penting apa? Yang penting dibuat, teman-teman, ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah uraian materi. Kalau misalnya pembelajaran yang pertama itu materi tentang apa, diuraikan aja. Ambil aja sedikit aja teman-teman, nggak perlu banyak-banyak. Misalnya tentang pengertiannya, tujuan pembelajarannya, dan langkah-langkahnya. Jadi kan misalnya nih, uraian materi pada topik yang dipilih. Jadi tidak harus semua topik. Misalnya di modul 1 itu kan ada 4 topik. Nah, contohnya seperti ini. Ada 4 topik ya, di modul 1 itu ada 4 topik. Yang pertama, prinsip understanding by design pada pembelajaran, kemudian berdeferensi, kemudian pendekatan teaching and the right level, kemudian menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, pilih salah satu, jangan keempat-empatnya. Yang mana yang teman-teman mudah, ya. Kemudian yang kedua, misalnya pembelajaran sosial emosional. Ini kan ada 3 topik, pilih salah satu aja. Misalnya boleh pembelajaran sosial emosional, mengapa itu penting? Atau pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya? Atau yang ketiga, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan fisiologi warga sekolah. Nah, pilih salah satu, jangan ketiga-tiganya. Begitu juga dengan modul ketiga. Ini kan hanya 2. Ya, ada keragaman peserta didik, ada pendidikan inklusif. Pilih salah satunya aja, jangan kedua-duanya. Bang, boleh ndak di-combine? Ya, teman-teman, kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus kita kerjakan yang sulit? Dan buktinya ini teman-teman udah divalidasi tahap 2. Ini kita ambil itu masing-masing satu topik aja setiap modul, ya. Masing-masing satu topik di setiap modul. Paham ya, teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Nah, sumber uraian materi bisa diambil di materi pembelajaran yang ada di PMMPPG, maupun teman-teman bisa searching di Google, di bawah Google itu banyak banget lengkap. Ketik aja misalnya pengertian pendekatan CRT, ya, atau pengertian pendekatan misalnya berdiferensiasi dan lain sebagainya, ya. Itu tergantung dari teman-teman. Setidaknya ringkasan atau uraian materi itu bisa terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah. Cukup sampai di situ, teman-teman. Udah kita buktikan di validasi, ya. Nah, teman-teman nggak perlu lagi cek plagiat, ya. Nggak perlu, teman-teman. Langsung aja diupload. 2 hari 3 hari ke depan pasti divalidasi. Oke. Saya yakin teman-teman bisa mengerjakannya sendiri. Kemudian kita lanjut, tapi sebelum lanjut jangan lupa nyalakan loncengnya juga, sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru. Follow juga Instagramnya di catatangguru.id, ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin meskipun secara online. Nah, ini yang ketiga yang penting banget, yaitu refleksi, umpan balik, dan dokumentasi. Nah, refleksi dibuat itu berdasarkan pengalaman kita selama belajar topik. Umpan balik bisa diperoleh dari guru, dari peserta didik, ataupun kepala sekolah. Dokumentasi itu bisa terdiri dari 2-3 foto saat proses penerapan aksi nyatanya. Nah, kita di piloting tahap 1, teman-teman kita juga, ya teman-teman, ya, 2 foto itu sebenarnya cukup, nggak jadi masalah. Kemudian 2 umpan balik juga tidak jadi masalah. Tapi kalau 3 itu lebih bagus lagi. Dan yakin pasti divalidasi, teman-teman. Kemudian juga sekali lagi ya, antara aksi nyata dan jurnal pembelajaran itu nggak terpisah. Di dalam jurnal pembelajaran itu ada aksi nyata. Aksi nyata inilah dokumentasinya, umpan baliknya, refleksinya, itu yang aksi nyatanya, teman-teman. Nah, kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya adalah penjelasan materinya. Nah, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa teman-teman harus ngebedain antara 2, yaitu kalau di modul 1 itu teman-teman hanya diminta untuk membuat rancangan. Nah, jadi nggak perlu teman-teman ke dalam kelas, nggak perlu dipraktekkan di kelas, rancangan aja nanti disosialisasikan kepada guru-guru lain atau teman sejawat lain. Begitu juga dengan yang kedua itu ada ya teman-teman, ya, itu bisa menerapkan dalam kelas. Ketiga juga bisa menerapkan di kelas ataupun disosialisasikan kepada guru-guru lain. Nah, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan gak kecepatan. Kalau kecepatan silahkan langsung saja teman-teman ulang lagi videonya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa langsung saja praktek, teman-teman.
Kita udah buktikan ya, kita buktikan 2-3 hari ini udah divalidasi semua. Nah, teman-teman, kita sebenarnya udah fasilitasi ya bagaimana ini bisa kok dapat 25 semua, benar semua, centang semua secepat ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita juga arsipkan. Teman-teman bisa langsung ke kelas ide. Di sini lengkap banget, teman-teman. Kalian mau apa juga ada di sini. Di sini ada materi tentang UKPPG yang bakal kita update berserta soal dan tryoutnya juga nanti. Kemudian di sini ada contoh-contoh jurnal, ada PAUD juga sudah kita fasilitasi, teman-teman. Kemudian modul 1, modul 2, modul 3 itu juga sudah lengkap. Contoh jurnal PPG SMK juga sudah ada, teman-teman. Kemudian materi nih, template Word pembuatan jurnal modul 1, modul 3, teman-teman ikuti saja, pasti divalidasi. Ya, pasti divalidasi. Yang mana? Langsung aja ketik itu materi yang nomor 14 ini. Nanti teman-teman bakal diarahkan ke sini, teman-teman. Ya, bakal diarahkan ke sini ini. Klik aja drive-nya Google. Nah, nih ada Word, ada yang PDF-nya. Teman-teman buka aja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini aja juga bonus aksi nyata itu banyak ya, teman-teman ya. Kita selalu update terbaru pokoknya. Kalian bisa cari referensi, nggak perlu cari kemana-mana ya, teman-teman, nggak perlu cari kemana-mana. Kemudian materi 17 ini adalah soal pemahaman beserta kunci jawabannya juga, beserta post testnya juga, ini lengkap ya. Ini modul 1, modul 2, modul 3 lengkap. Kemudian cerita reflektif modul juga kita udah berikan gambaran kepada teman-teman sekalian. Ya, kita berikan gambaran semuanya. Nah, kalau teman-teman butuh juga, misalnya di dalam jurnal ini kan nanti bakal ada refleksi juga seperti apa. Kalau butuh, teman-teman, kita buatkan juga. Kita pandu juga, kita masukkan juga. Tapi kalau teman-teman sudah mahir, sudah bisa, monggo dibuat sendiri. Seperti itu. Nah, ini di sini juga akan ada latihan soal, teman-teman. Ya, latihan soal nanti bakal kita update seiring dengan perkembangannya waktu. Mudah-mudahan tes teman-teman kita PPG piloting tahap kedua itu tahap ke-1 udah selesai, maksudnya selesai nanti, sehingga kita bisa ngelihat seperti apa soal yang terbaru. Nanti kita akan masukkan di sini, teman-teman. Kalau di sini ini sangat mantap sekali ya. Misal latihan 21 PCK PPG, ya udah latihan soal aja seperti ini. Nanti bakal ada pembahasan dan kunci jawabannya kalau teman-teman keliru menjawab. Nah, misalnya contohnya kita langsung aja jawab soal nomor 1 misalnya. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam pembelajaran, kecuali sebagai apa, teman-teman? Nah, ya. Sebagai alat pembantu, sebagai alat pengembang produk, teknologi sebagai alat pendidikan. Kita alat bantu pembelajaran, kita ini aja lah ya. Sembarang aja lah ya biar lebih cepat ya. Oke, nanti kita lihat apakah ada kunci jawabannya, apakah ada pembahasannya juga. Tenang, teman-teman. Jadi kalian bisa selain bisa membahas, ini bakal diacak terus nih soal-soalnya. Bakal diacak, bakal di random urutan soalnya ya, teman-teman. Kayak kita lihat. Nah, ternyata salah semuanya. Total nol ya, teman-teman ya nih. Nomor 1 jawabannya sebenarnya adalah C. Kita jawab tadi A ya. Nih udah dijelaskan secara tuntas juga nih. Oke, sangat mantap ya, teman-teman. Jadi bisa latihan. Jadi malam-malam ketika gabut ya, sambil menunggu pembukaan UKP PPG tahap kedua piloting, teman-teman langsung kerjakan aja ini soal-soalnya ya. Nah, nanti bakal ada update juga. Tryout juga dicoba, jangan hanya dianggur ini, teman-teman ya. Ini langsung pakai sistem tim mundur, sistem timer ya, teman-teman ya. Jadi seperti nyata nantinya. Kita juga lagi nunggu ini teman-teman kita di piloting tahap 1. Nah, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran semua dengan fasilitas ini. Setidaknya bisa memberikan gambaran ya, membantu teman-teman, tapi tidak menjamin lulus atau tidak. Sekali lagi, yang menjamin lulus atau tidak itu adalah diri teman masing-masing. Seberapa giat teman-teman bekerja keras, seberapa giat teman-teman belajar untuk persiapan UKIN-nya nanti. Terima kasih. Nanti kita juga akan praktekkan bagaimana video-video pembelajaran untuk UKIN teman-teman kita di piloting tahap 1. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir akan kekurangan bahan dan referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau mau teman-teman langsung saja materi dan lain sebagainya nanti bakal arahkan ke adminnya. Terima kasih.